Shalom Haverim, perkenalkan nama saya More Andre dari Ahwat Ami Internasional dan Ori Indonesia. Di tangan saya adalah sebuah buku berjudul Yang Tersisa dari Rivka yang diterbitkan oleh Rabbi Dr. Itzhak Shapira di tangan saya. Dan dalam desain grafisnya teman-teman bisa melihat sebuah pohon yang diangkat untuk dicangkokkan. Buku ini bercerita tentang Roma 11. Saya akan baca ayatnya, Roma 11 ayat 17 sampai 21 yang berbicara, karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab, kalau Hashem tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Teman-teman, di buku ini yang tersisa dari Rivka, ya, Rabbi Shapira menjelaskan kepada kita perjalanan Rivka dari seorang non-Yahudi, dari rumahnya Laban, ya, kemudian bersama Eliezer, Rivka dan Eliezer berjalan untuk bertemu dengan Ishak. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa seorang Rivka, seorang non-Yahudi membutuhkan Eliezer untuk bisa bertemu dengan Ishak. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Rivka di bawah tuntunan Eliezer bertemu dengan Ishak, Sekinah itu turun di kemahnya Sarah setelah Sarah meninggal. Teman-teman, di Indonesia banyak gerakan Kristen akar Ibrani, Hebrew roots, banyak gerakan pengagung nama Yahweh, dan segala macam. Mereka adalah Rivka yang tidak berjalan bersama Eliezer. Siapakah itu Eliezer? Eliezer adalah anak angkatnya dari Bapak Abraham. Oleh sebab itu, Eliezer adalah gambaran rabi-rabi Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yeshua. Oleh sebab itu, melalui buku ini yang tersisa dari Rivka, kita memiliki seorang Rabbi Dr. Itzhak Shapira, yang akan membimbing kita bagaimana kita mencangkokkan, seperti pohon ini, mencangkokkan diri kita kepada rumah Israel. Rabbi Dr. Stephen Bernstein, di dalam kata-kata terakhirnya di sini, di dalam buku ini, mengatakan bahwa orang-orang percaya di seluruh dunia memahami bahwa di akhir zaman akan ada penyatuan di bawah Mesias Yeshua. Akan seperti apa penyatuan itu? Bagaimana penyatuan itu akan terjadi? Dan tanggung jawab apakah yang harus kita lakukan dalam misi penyatuan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan dibahas di dalam buku yang tersisa dari Rivka ini. Itu kesaksian dari almarhum Rabbi Dr. Stephen Bernstein. Dan juga sebelum saya serahkan kepada Rabbi Dr. Itzhak Shapira yang bersama dengan saya pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua di Indonesia untuk belajar di bawah supervisi seorang Rabbi Yahudi Mesianik, bagaimana kita mencangkokkan diri kita, ya, seperti gambar pohon ini, seperti Rivka dituntun oleh Eliezer bergabung ke rumah atau ke kemahnya Ishak dan membawa berkat untuk Ishak, untuk rumah Israel. Baik, teman-teman semua, saya serahkan ini kepada Rabbi Dr. Itzhak Shapira. I pass it to Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Thank you, More Andre, and Shavua Tov to everybody. Terima kasih, More Andre, dan Shavua Tov kepada setiap orang. It's good to start our new week, and we also start a new book with a very important word to all of you today. Adalah suatu hal yang baik untuk memulai pekan ini
dengan suatu buku yang baru dan kata-kata pelajaran yang baru. I told Andre to lower the prices for the book and give a special price because truly, everybody in Indonesia need to read right now the Rivka Remnant. Rabi sudah memutuskan untuk menurunkan harga buku Rivka Remnant karena orang-orang Indonesia perlu membaca buku Rivka Remnant tersebut. So make sure that you get a copy in your hand today and read this urgently. Jadi pastikan teman-teman semua membeli buku yang tersisa dari Rivka ini dan ada di tangan teman-teman semua. The Rivka Remnant is one of the most important books you can read in the last days. Buku Rivka Remnant ini yang tersisa dari Rivka ini adalah buku yang sangat penting untuk dibaca oleh teman-teman semua di akhir zaman ini. Now, why is it important? Nah, sekarang mengapa buku ini penting? You see, in Acharit Hayamim, God is looking for people who have purpose. Di akhir zaman ini, Acharit Hayamim, Elohim mencari orang-orang yang jalannya mempunyai tujuan. Better to say Hashem because Elohim is attribute for judgment. You're looking mercy. Oke, baik. Saya akan mengatakan Hashem karena kalau kita memakai Elohim itu memberikan judgment, penghakiman. You're looking for people who can really prepare the world for His coming. Hashem mencari orang-orang yang bisa diajak bekerja sama untuk mempersiapkan kedatangannya. And this is a fundamental difference between Judaism and Christianity. Dan ini perbedaan yang fundamental antara Judaisme dan kekristenan. Where Christianity looking to be raptured and leave, us Jews looking to stay and prepare. Di dalam kekristenan, orang-orang Kristen berusaha ikut rapture, pengangkatan, terangkat ke surga, sedangkan orang-orang Yahudi di dalam Judaisme mengajarkan untuk tetap tinggal di bumi, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Now, if you decide to stay, you need to know what reason you're staying. You need to know who is coming. Dan kalau teman-teman memutuskan untuk tinggal mempersiapkan jalannya, teman-teman harus berpikir apa yang mesti dipersiapkan, mempersiapkan jalannya. The one who is coming is the king of the Jews, is the king of Israel. He's coming as a Jewish king. Dia yang akan datang sebagai raja bangsa Yahudi. Dia akan datang sebagai raja seorang Yahudi. So we have to prepare the world for this coming. Jadi kita harus mempersiapkan seluruh isi dunia akan kedatangannya. Now, the principle is the more difficult the place is, the harder it is to get the sparks of holiness. Nah, permasalahannya adalah semakin susah untuk membawa orang keluar dari tempatnya, akan semakin susah untuk mempersiapkan kedatangannya. The more kedusha there is in those places. Tetapi justru ada banyak kekudusan, kedusa di dalam tempat-tempat kesusahan seperti itu. Think about it. Indonesia is a difficult place. Perhatikan bahwa Indonesia itu adalah tempat yang sangat sulit. It's a place that have no diplomatic relationship with Israel to this day. Suatu tempat di mana tidak ada hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia sampai sekarang. A place that sided with the enemies of Israel. Sebuah negara yang memilih berteman dengan musuh-musuh dari Israel. And truly a Muslim country. There's no other way to say it. Dan benar-benar Indonesia adalah negara Muslim, tidak ada kata yang lain untuk bisa menjelaskannya. But in the midst of it, remnants are gathering together. How do I know it? Because I see how many people are watching our broadcasts. Tetapi di tengah di dalam kesulitan yang terjadi di bangsa Indonesia, ada banyak remnant yang tersisa yang menggabungkan diri ke rumah Israel karena Rabi melihat ada banyak penonton di YouTube Indonesia. And congratulations, the recent video, almost 40,000 people. Dan selamat untuk para remnant di Indonesia yang tersisa di Indonesia karena yang memperhatikan video terakhir dari Rabi Sapira mencapai 40,000 orang memperhatikannya. That's enough to fill a football stadium. Jumlah itu sudah cukup banyak untuk memenuhi tempat penonton di studio.
And understand there is a remnant all over the world, okay? Dan kita perlu mengetahui bahwa ada banyak remnant yang tersisa di seluruh dunia. And the job of the remnant is to prepare for Mashiach coming. Dan tugas dari para remnant ini adalah untuk mempersiapkan kedatangannya Mesias. Listen to what it says in Amos 5:15. Seperti dikatakan di Amos 5 ayat 15. It says, hate evil, love good, Dikatakan dalam Amos 5 ayat 15, dikatakan, bencilah yang jahat dan cintalah yang baik. establish justice in your gate, Tegakkanlah keadilan di pintu gerbangmu. and maybe, just perhaps Adonai Tzevaot Dan mungkin Adonai semesta alam will be gracious to call you by the name She'erit Yosef. akan mengasihani She'erit yang tersisa dari keturunan Yosef. I came to Korea, I work in Korea. Rabi datang saat ini ada di Korea We have a wonderful yeshiva here. dan ada yeshiva yang luar biasa di Korea I had to have a dental surgery. dan juga Rabi harus melakukan operasi gigi That including boning in, grafting in a new tooth to my mouth. dan juga operasi tersebut mencakup mencabut dan menanamkan gigi yang baru ke mulutnya Rabi. When I came here, the doctor looked at my mouth. Ketika Rabi datang ke dokter gigi melihat mulutnya Rabi And he said, you have a big problem. dan dokter gigi tersebut mengatakan, Rabi, kamu ada masalah Because they put in the screw in your mouth karena dokter gigi itu memasang baut di giginya Rabi and they left the old roots tied to the screw. dan dokter gigi yang sebelumnya meninggalkan akar yang terikat dengan baut yang ada di giginya Rabi. So we have to somehow see how we can remove it, but it is tied together. Jadi dokter gigi di Korea itu harus memikirkan jalan bagaimana mencabut akar yang sudah terikat dengan gigi yang lama. The screw that need to be screwed in Baut yang mesti dilepaskan dari gigi has a name. ada namanya. It is called Yosef. Namanya adalah Yosef. It is Yeshua. Yosef itu adalah Yesua. The challenge of the remnant Tantangannya yang harus dihadapi para remnant, and it's called Milchemet Emunah. It's a war. It's a spiritual war. You are in a spiritual war. tantangan yang harus dihadapi para remnant adalah Milchemet Ha'emunah, yaitu peperangan iman. Teman-teman semua ada di dalam peperangan iman. How can you cut? Not how can you graft him in? You know, that's one thing. Bukan bagaimana cara mencangkokkan diri, tapi cara pertama mesti dipikirkan bagaimana melepaskan diri. But you notice what it says in the passage here? Tapi perhatikan ayat yang kita baca di Amos 5 ayat 15. Good, hate evil. Dikatakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Execute judgment in your gates. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbangmu. All of those things are Torah. Semua itu yang dibicarakan di Amos 5 ayat 15 adalah Torah. You can think about the Torah as a tool Teman-teman bisa melihat Torah itu adalah sebagai sebuah alat that help you to remove the old bones, the old debris from the soil. Teman-teman harus melihat bahwa Torah itu adalah alat yang akan mengangkat teman-teman, melepaskan teman-teman dari cengkraman yang mengikat
manusia lamanya. You see a lot of time people grafting at themselves. They say, well, Yeshua, I believe in Yeshua. Teman-teman sering melihat, oh saya mencangkokkan diri saya ke Yeshua, mencangkokkan diri saya ke Yeshua. But in grafting at themselves without removing the stones and the old roots going to lead to sickness. Tetapi pada saat mencangkokkan diri ke Yeshua, teman-teman belum melepaskan dari ikatan-ikatan yang lamanya, dan itu membawa sakit yang besar. And even something that starts good. Dan bahkan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Will end up with great klipot. Dan akhirnya akan berakhir dengan klipot atau rintangan-rintangan yang lebih besar lagi. You follow what I'm telling you. The story of the Rivka remnant is so important for you, and that's why I want you to read this book. Teman-teman perhatikan bahwa bagaimana ilustrasi tentang mencabut akarnya, buku Rivka Remnant ini sangat penting, buku yang tersisa dari Rivka ini sangat penting untuk teman-teman baca. Because if the engrafting is not done correctly, it can actually bring a great harm and damage to yourself. Karena kalau teman-teman tidak mencangkokkan diri dengan benar, itu akan membawa masalah, membawa penyakit untuk teman-teman. Look at this. It says maybe you will become the remnant of Yosef. It's not even guaranteed. Perhatikan di ayat Amos 5:15 dikatakan mungkin teman-teman akan menjadi sisa keturunan Yosef. Dikatakan mungkin. Very, very soon, I will start a yeshiva in Indonesia. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Rabi akan membuka sebuah yeshiva di Indonesia. Why I'm very worried about this? Because many times we give the tools to the nations. Kenapa Rabi sangat memberikan perhatian yang spesial dan sangat khawatir akan hal ini? Karena Rabi sering memberikan alat ini, yaitu Torah ini, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. We introduce the nations to the original screw. Rabi memperkenalkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi tentang alat yang benar, yaitu Torah. They still end up in a mess. Dan akhirnya berakhir dengan bencana. You know why? Teman-teman tahu kenapa? Because they don't know how to use the tools. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan Torah, menggunakan alatnya tersebut. So what are the tools? Jadi apa alat ini? Tools are Torah. Alat ini namanya adalah Torah. Torah is not the end goal. The Torah is a tool to bring us to a proper engrafting. Torah itu bukan tujuan akhir, tapi Torah itu adalah alat untuk membawa kita semua bangsa-bangsa non-Yahudi dapat dicangkokkan dengan benar. In the story of Rivka remnant, she had to be making a choice. Di dalam cerita yang tersisa dari Rivka harus membuat pilihan. Will she walk or she will not walk? Apakah Rivka mau ikut atau memilih tidak mau ikut? And she chose it with the word elech. Dan Rivka memilih mau ikut dengan kata Ibrani elech. Which is important. It's not the word lech, it's the word elech. Dan ini kata yang sangat penting, bukan kata Ibrani lech, tapi Rivka memilih kata Ibrani elech. I will walk. Artinya, aku akan berjalan. I will own my journey. Saya akan mengikuti perjalanan ini. And I will properly use the tools for the journey. Dan Rivka akan menggunakan alat yang benar, yaitu Torah, di dalam perjalanan ini. You follow that? Apakah teman-teman mengerti? You do need tools. Teman-teman semua membutuhkan alat ini. But you have to start from a premise that you absolutely must. Tetapi teman-teman harus memulai dengan pemahaman bahwa teman-teman harus berjalan. Remove all growth aside.
dan harus berjalan dan harus memutuskan ikatan-ikatan yang lama. The field have to be wiped clean, and that is the challenge. Dan ladang yang lama itu, rumah yang lama itu harus dibersihkan. Itulah tantangan yang sebenarnya. Before you can put the old, the new screw, you must make sure that there is nothing there. Seperti dokter gigi, sebelum dokter gigi memasang baut yang baru, ya, harus dipastikan bahwa akarnya bersih dulu. That's called in Hebrew bitul, Dan dalam bahasa Ibrani itu disebut bitul, which means complete nullification. yang artinya sepenuhnya mengosongkan diri, meniadakan diri. And if you see all the remnants in the Bible, Dan kalau teman-teman memperhatikan semua yang tersisa remnant di dalam Alkitab, Ruth, Rivka, Yitro, Esther, they all had to nullify themselves before fulfilling their roles. mereka semua harus mengosongkan dirinya, menyiapkan dirinya sebelum mereka melakukan perjalanan ini. You fulfilling the role mean Israel's salvation. Ketika kamu, teman-teman semua, memenuhi perjalanan ini, peranan ini, teman-teman menentukan keselamatan buat bangsa Israel. So before we put the screw, before we clean the soil, what is our very first step? Sebelum kita melakukan perjalanan ini, sebelum kita membersihkan rumah yang lama kita, apa hal pertama yang perlu dilakukan? The first step is recognizing the authentic screw. Hal penting pertama kali yang mesti dilakukan adalah kemampuan untuk mengenali baut atau alat yang otentik, yang benar. The authentic Yeshua. Yaitu tentang keotentikan Yesua yang sesungguhnya. Think about it. Pikirkan coba. Rivka left. Have you ever thought about this? Coba pikirkan, Rivka berjalan meninggalkan rumah lamanya. She never met Yitzchak. Rivka belum pernah ketemu Ishak. She just said the word of Eliezer. Rivka hanya mengikuti perkataan Eliezer. And she went without meeting this person. Dan Rivka pergi kepada Ishak walaupun belum bertemu dengan Ishak. She didn't have a WhatsApp call. Belum ada telepon WhatsApp. She didn't ask for a profile picture. Rivka tidak meminta gambar profilnya. She went. Rivka pergi. This is the test of the emunah. This is milchemet emunah. To believe in things that are not visible yet. Rivka berjalan dalam iman, dan inilah peperangan iman tersebut, yaitu milchemet ha'emunah. You see, she had to leave Laban. Perhatikan bahwa Rivka harus meninggalkan Laban. Lavan Laban is one of the names of Bet HaMikdash. Laban itu adalah salah satu nama dari Bait Suci, Beit HaMikdash. In essence, because white, the word Lavan is white. That's Bet HaMikdash. Bahasa Ibrani Lavan artinya putih, dan putih itu artinya adalah Beit HaMikdash atau Bait Suci. Her Bet HaMikdash had to fall in order to find the Bet HaMikdash in the tent of Sarah when she went inside later on. Rivka harus meninggalkan bait sucinya yang lama untuk dapat mendapatkan bait sucinya yang baru, yaitu di kemahnya Sarah. You see, there are not two houses. Dan ini bukan teologi dua rumah, two houses. Or maybe we should say there are. Atau mungkin ada teologi dua rumah, pemahaman dua rumah, two houses. The house of Lavan or the house of Yitzchak. Rumah Laban atau rumah Ishak. It can be in both. Tidak bisa dua-duanya. Seseorang harus memutuskan satu. It's a journey of faith. Inilah perjalanan iman, teman-teman. I think I said enough for one day. Rabi rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Our channel show me
that there are many of you who are ready to leave. Di dalam channel YouTube Ahwat Ami Indonesia menunjukkan ada banyak orang Indonesia yang sudah siap untuk melakukan perjalanan Rivka. That is your first step. Read Rivka Remnant. Dan itulah langkah pertama teman-teman, bacalah buku Rivka Remnant yang tersisa dari Rivka. And then read the books. Dan bacalah buku Rivka Remnant itu. Then walk in faith. Dan berjalanlah di dalam iman. Come to the yeshiva. Let us be with this journey together. Setelah itu, bergabunglah di dalam Yeshiva, yaitu Yeshivat Sufu Indonesia, dan jalani perjalanan iman ini bersama Rabbi. I wish you all Shavua Tov Dan Rabbi mengucapkan kepada teman-teman semua, Shavua Tov, and full of powerful journey. dan penuh dengan iman dalam perjalanan yang pasti kuat ini. God bless you. Hashem memberkati. Shalom. Shalom.